Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Arif, calon guru penggerak SMP Negeri 17 Malang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Apa maksudnya? Pemimpin pembelajaran dalam membangun ekosistem sekolah yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Pemimpin pembelajaran harus mampu menerapkan keterampilan kepemimpinan meliputi mempengaruhi, menggerakkan atau mengarahkan, mengembangkan, dan memberdayakan faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dalam ekosistem sekolah. Faktor biotik dan abiotik dalam ekosistem sekolah meliputi faktor biotik atau unsur yang hidup, faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Faktor biotik pada ekosistem sekolah meliputi murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat. Sedangkan faktor abiotik pada ekosistem sekolah meliputi keuangan dan sarana prasarana. Bagaimana mengelola pendekatan sumber daya? Pendekatan pengelolaan sumber daya ada dua macam. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, dikenal dengan deficit-based thinking. Yang kedua, pendekatan berbasis aset atau kekuatan, dikenal dengan asset-based thinking. Kedua pendekatan ini saling bertolak belakang. Deficit-based thinking versus asset-based thinking. Pada pendekatan berbasis pada kekurangan atau masalah, ciri-cirinya adalah fokus pada masalah, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, serta mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan pada pendekatan berbasis aset, fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. 7 aset utama dalam komunitas meliputi modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Bagaimana mengimplementasikan pengelolaan sumber daya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah? Untuk mengimplementasikan, baik di kelas, sekolah, atau masyarakat, mulailah dengan pemetaan aset dan menetapkan strategi pemanfaatan aset sesuai kebutuhan. Selalu melihat pada kekuatan dan potensi. Artinya,
Fokus pada pengembangan sumber daya yang tersedia, kapasitas yang dimiliki, serta kekuatan dan aspirasi yang sudah ada. Daripada menanyakan ada masalah apa dan bagaimana memperbaikinya, lebih baik bertanya apa yang telah berhasil dilakukan dan bagaimana mengupayakan lebih banyak hasil lagi. Cara bertanya seperti ini akan mendorong kreativitas. Hubungan pengelolaan sumber daya dengan proses pembelajaran murid. Pengelolaan sumber daya yang tepat dapat membantu sekolah untuk mencapai tujuan serta visi misi yang sudah ditetapkan. Pemanfaatan 7 aset modal dengan strategi yang tepat akan sangat mendukung kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Pengembangan minat dan bakat dalam berbagai kegiatan murid Merdeka Belajar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru harus memandang keberagaman kemampuan murid-murid sesuai kodratnya sebagai sebuah peluang untuk menumbuhkan bibit-bibit unggul, bukan sebagai hambatan. Sebagai contoh, sekolah tidak memiliki laboratorium IPA yang memadai, maka guru dapat memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah atau mudah dicari, murah, sebagai laboratorium. Lingkungan sekolah bisa difungsikan sebagai laboratorium luar, memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar sebagai bahan, media, dan alat pembelajaran. Contoh lain, sekolah tidak memiliki lapangan olahraga, maka bisa kerjasama dengan kelurahan untuk memanfaatkan lapangan milik warga. Dengan cara ini, justru kreativitas murid semakin terasah. Kaitan dengan modul 1 Guru Penggerak. Modul 1.1 Refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara. Guru menuntun kodrat selaras dengan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang memberdayakan. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai karakter murid mudah ditumbuhkan melalui pemanfaatan 7 aset komunitas. Modul 1.3 Isi guru penggerak. Pendekatan inquiry apresiatif Bagja sangat cocok dengan pendekatan berbasis aset. Modul 1.4 Budaya positif. Pendekatan berbasis aset selalu fokus pada kekuatan atau potensi, laras dengan budaya positif sekolah. Kaitan dengan modul 2 Guru Penggerak. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Keberagaman kemampuan dan gaya belajar murid dipandang sebagai aset atau potensi, bukan sebagai kelemahan atau hambatan. Modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional atau PSE. PSE dapat dikembangkan guru melalui pengembangan sumber daya sekolah. Modul 2.3 Coaching. Coaching dapat dipandang sebagai aset modal manusia, yaitu coach dan coachee dalam pendekatan berbasis aset. Kaitan dengan modul 3 Guru Penggerak. Modul 3.1 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pengambilan keputusan, menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian terhadap kasus yang memuat unsur dilema etika. Modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Keputusan yang tepat berdampak lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bisa menjadi modal lingkungan untuk dalam pengembangan sekolah. Refleksi.
Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menggunakan pendekatan berbasis masalah yang selalu melihat kekurangan sebagai hambatan, atau menggunakan analisis SWOT yang masih melihat kekurangan di samping kelebihannya. Setelah mempelajari modul ini, saya akan mengubah mindset sebagai pemimpin pembelajaran dengan mengelola sumber daya menggunakan pendekatan berbasis aset, dengan selalu melihat potensi yang dimiliki sebagai sesuatu kekuatan. Di samping itu juga berupaya memaksimalkan 7 modal aset yang dimiliki komunitas sekolah saya. Kesimpulan: sebagai pemimpin pembelajaran, akan lebih efektif jika guru menggunakan pendekatan berbasis aset dalam mengelola sumber daya komunitas untuk mencapai tujuan pendidikan melalui visi misi yang sudah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya 7 aset modal dilakukan dengan memetakan aset dan menetapkan strategi pemanfaatan yang efektif. Demikian paparan tentang koneksi antar materi pengembangan sumber daya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.